Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Nurwati SE MSI, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan memaparkan manajemen sumber daya manusia di bab 19 pengembangan dan pembinaan karir, bab 20 penilaian dan prestasi kerja. Arti dan pentingnya pengembangan karir. Jika seseorang memikul tanggung jawab lebih besar, maka tujuan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, prestasi kerja yang memuaskan. Kedua, pengenalan oleh pihak lain. Ketiga, kesetiaan pada organisasi. Keempat, pemetaan mentor dan sponsor. Kelima, dukungan bawahan. Keenam, pemanfaatan kesempatan dan untuk bertumbuh. Ketujuh, berhasil atas permintaan dan kemauan sendiri. Tahap karir sumber daya manusia. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini terjadi pada saat lahir sampai dengan umur 14 tahun. Yang kedua, tahap eksplorasi. Eksplorasi ini terjadi pada seseorang yang berumur 15 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan tahap pemantapan ini terjadi pada seseorang yang berumur 24 tahun sampai dengan 44 tahun. Mendesain program pengembangan karir. Ada 3 fase. Yang pertama, fase perencanaan yang merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pegawai dan rancangan organisasi atau perusahaan mengenai pengembangan karir di lingkungan. Yang kedua, fase pengarahan. Fase pengarahan berfungsi untuk membantu pegawai agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan dengan memantapkan tipe karir yang diinginkannya dan mengatur langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase pengembangan ini digunakan pegawai untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi lain yang diinginkannya atau dalam proses fase mutasi pengembangan karir untuk mendapat promosi jabatan. Pengertian pengembangan karir pegawai adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seseorang pegawai untuk menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang dilakukan di masa mendatang. Tujuan pengembangan karir pegawai, tujuan pegawai untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan pegawai dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Manfaat pengembangan karir, mendorong pegawai mengembangkan diri, menambah kepedulian tinggi terhadap organisasi, mencegah terjadinya keresahan pegawai yang kurang diperhatikan, mengurangi pegawai yang meninggalkan organisasi, mengisi lowongan yang tersedia akibat ada pegawai yang mutasi atau promosi, mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai dengan potensi yang bersangkutan. Bab 20 penilaian prestasi. Penilaian prestasi adalah proses melalui organisasi mengevaluasi menilai prestasi kerja pegawai. Manfaat penilaian prestasi kerja, perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, perbaikan susunan pegawai, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan yang adil, dan 10 tantangan eksternal. Persiapan penilaian prestasi pegawai. Yang persiapan penilaian prestasi pegawai adalah halo efek terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang pegawai mempengaruhi pengukuran prestasi. Kesalahan kecenderungan terpusat
Banyak penilai tidak suka pegawai pegawai yang efektif atau tidak efektif dan sangat buruk atau buruk, sangat baik atau buruk, sehingga penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Bias terlalu lunak dan terlalu keras. Kesalahan terlalu lunak disebabkan kecenderungan penilai mudah memberi nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja pegawai. Prestasi pribadi, faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang atau kelompok, bias mengubah penilaian. Pengaruh kesan terakhir. Bila menggunakan ukuran prestasi kerja subjektif, penilai sangat dipengaruhi kegiatan pegawai yang paling akhir. Metode penilaian kerja. 1. Rating scale atau penilaian prestasi kerja tertua. Checklist, metode penilaian yang mengurangi beban penilaian. Yang ketiga, metode peristiwa kritis. Yang keempat, metode meninjau lapangan. Yang kelima, tes dan observasi penilaian kerja, prestasi kerja. Yang keenam, metode evaluasi kelompok. Metode penilaian berorientasi masa depan. Yang satu, penilaian diri. Penilaian diri atau teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi untuk melanjutkan pengembangan diri. Yang kedua, penilaian psikologis. Penilaian ini umumnya terdiri dari wawancara, mendalami tes psikologis, diskusi, atau dengan atasan langsung atau review evaluasi lainnya. Yang ketiga, pendekatan manajemen by objektivis, MBO, atau manajemen berdasarkan sasaran. Yang keempat, teknik pusat penilaian. Implikasi penilaian prestasi kerja ada wawancara evaluasi. Adalah periode peninjauan kembali prestasi kerja yang memberikan umpan balik kepada pegawai tentang prestasi kerja pada masa lalu dan potensi mereka. Penilai bisa memberi umpan balik melalui berbagai pendekatan. Umpan balik bagi manajemen pegawai. Proses penilaian kerja juga menyediakan umpan balik tentang efektivitas fungsi manajemen pegawai. Demikian paparan singkat kami. Mohon saran dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.